Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk dididik lagi oleh firman Tuhan. Kami menyambut firman-Mu dengan sukacita, karena sungguh firman-Mu adalah pelita bagi kami, yang memandu jalan kami, yang menolong kami, membentuk kami, mendidik kami. Kami siap dibentuk oleh firman Tuhan, tolong kami ya Bapa, dan kami percaya akan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami memahami firman-Mu, bahkan terus menolong kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak yang sedang ada dalam kondisi sekarat. Dalam kondisi itu dia ingin sekali memperbaiki relasinya dengan seseorang yang dulunya itu pernah jadi sahabat terbaiknya gitu. Tapi selama bertahun-tahun mereka bermusuhan lah, kira-kira begitu. Dan karena ingin memperbaiki relasi, dia meminta sahabat yang sudah ia musuhi bertahun-tahun itu untuk datang. Dan saat sahabatnya itu datang, bapak ini bilang, saya ini sebetulnya takut sekali loh menghadapi kematian dengan kondisi relasi kita yang seperti ini. Saya minta maaf ya, dia bilang begitu sambil memegang tangan sahabatnya dia yang berpuluh-puluh tahun dulu itu. Dan dia juga meyakinkan sahabatnya ini bahwa ia telah mengampuni semua kesalahan-kesalahannya lah, kira-kira seperti itu. Nah, segalanya tampak baik Bapak Ibu Saudara, ini berjalan dengan sangat baik. Hingga kemudian sahabatnya pergi meninggalkan dia, berjalan keluar dari ruangan gitu. Nah, saat sahabatnya pergi keluar dari ruangan itu, si bapak yang sekarat ini teriak. Dia bilang begini, tapi ya kalau aku sembuh yang tadi semua batal ya. Dia bilang begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini cerita yang jenaka bagi saya sebetulnya. Tapi cerita ini ternyata memang relate sebetulnya dengan kita gitu. Karena terkadang kualitas pengampunan kita itu yang kita berikan kepada orang lain itu bisa seperti itu. Kualitas pengampunan yang kita kasih ke orang lain bisa seperti itu. Pengampunan Bapak tadi mungkin dilakukan biar dia merasa tenang dan tidak merasa bersalah kalau ia meninggal gitu, sambil berpikir agak sayang sih kalau saya kasih pengampunan mengingat kesalahannya dia dulu yang sangat menyakiti hati saya. Begitu. Nah, kualitas pengampunan kita itu bisa seperti itu. Kita bisa memberikan pengampunan dengan hati yang tetap kesal pada orang itu. Kita bisa memberikan pengampunan dengan hati yang tetap menghina orang itu. Kita bisa kasih pengampunan dengan syarat yang sangat berat sekali. Dan kita bisa memberikan pengampunan dengan tetap menggosipkan orang itu di belakangnya. Kualitas pengampunan yang kita kasih kepada orang bisa demikian Bapak Ibu Saudara. Jadi pengampunan itu dangkal, tidak benar-benar dari hati, bahkan mungkin dilakukan dengan sungut-sungut gitu. Tidak dilakukan dengan sukacita dan apalagi menghasilkan sukacita. Jadi mengampuni itu menjadi sebuah beban dan tidak disukai oleh orang-orang yang merasa berhak gitu untuk menahan pengampunan itu. Bagaimana mungkin dilakukan dengan sukacita dan menghasilkan sukacita kan Bapak Ibu Saudara? Bisa tolong next. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita bisa sangat keras gitu untuk tidak memberikan pengampunan. Kita bisa memilih untuk bertahan dengan amarah kita agar orang lain itu menderita, sengsara, sedih selamanya dengan tetap terikat pada penyesalan dan rasa bersalah sampai mati kalau boleh. Kan kita bisa menghukum orang dengan cara demikian gitu ya. Gak mau kasih pengampunan gitu. Kita tahan pengampunan itu. Biar kau menyesal lah seumur hidupmu, rasain. Bahkan kita bisa berpikir agar kau mati bawa penyesalan itu. Kita bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara, dan kita berpikir kita berhak melakukannya. Nah, orang yang seperti ini pernah disinggung oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan yang ia ajarkan tentang pengampunan. Saya ajak kita untuk membaca Matius 18 ayat 21 ayat sampai yang ke-35. Matius 18 ayat 21 sampai ayat yang ke-35. Kita membaca bergantian, saya 21, Bapak Ibu 22, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-35.
Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, tuannya itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar utang. Tergeraklah hati tuannya oleh belas kasihan, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi. Melihat itu, hamba-hamba yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Demikian juga yang akan diperbuat oleh Bapakku yang di surga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa hebatnya atau besarnya pengampunan itu ternyata bisa tidak direspons dengan grateful, dengan joyful, dengan gracious juga gitu untuk memberikan pengampunan yang sama kepada orang lain. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, hutang hamba yang diceritakan dalam perumpamaan ini sesungguhnya besar sekali. 10.000 talenta dikatakan. Nah, talenta ini kan sebetulnya bisa jadi satuan berat dan juga bisa menjadi satuan mata uang kan Bapak Ibu ya. Dan dalam perumpamaan ini tentu sebagai satuan mata uang. Dan perhitungan nilai dari satu talenta itu memang tergantung pada sistem yang berlaku pada saat itu. Tapi kalau kita pakai perhitungan ini bisa membuat kita membayangkan betapa besarnya 10.000 talenta itu. Kita lihat, satu talenta itu perak ya Bapak Ibu ya, bukan emas. Satu talenta perak itu bernilai 6.000 dinar. Satu dinar adalah upah kerja sehari bagi seorang pekerja biasa. Jadi satu talenta setara dengan 16 tahun upah kerja. Nah itu kalau perak. Nah kalau emas nilainya bisa mencapai 30 kali lipat dari talenta perak. Jadi kalau kita hitung 10.000 talenta seperti yang dikatakan di dalam perikop ini, maka setara dengan 160.000 tahun upah kerja. Mustahil kan sebetulnya untuk dibayar. Ini besar sekali hutang ini Bapak Ibu Saudara. Jadi pun kalau dia menerima konsekuensi karena dia tidak bisa membayar, dia dijual lah, istri dijual, anaknya dijual untuk membayar hutangnya, itu tidak mungkin bisa terbayarkan. Peluangnya sangat kecil sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi entah kepercayaan diri dari mana ya yang membuat hamba ini mengatakan kepada tuannya itu, sabarlah dulu, dia bilang gitu ya, sabarlah dulu, semuanya akan kulunasi. Mustahil untuk dilunasi. Dia meminta waktu pada tuan itu seolah-olah ia masih memiliki harapan untuk bisa membayar utangnya gitu. Nah waktu dia minta waktu itu ibarat kayak gini, dia minta agar tuan atau rajaku, tuanku, perpanjanglah sumbu dari bom itu, kira-kira begitu. Jadi sumbu itu kan kalau dibakar, boom, bomnya meledak ya gitu ya. Jadi kira-kira dalam konteks ini itu kayak minta Tuhan, panjangkanlah sumbunya itu, aku bisa melunasinya, kasih aku waktu. Tapi kalau hutangnya sebesar itu, mau diperpanjang sampai mana sumbunya? Iya kan ya? Kok dia bisa berpikir dia bisa melunasi gitu? Jadi sebenarnya dia tidak tahu apa yang dia perlukan pada saat itu.
Dia berpikir dia bisa melunasi kalau diberikan waktu. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, tuan itu atau raja itu sebetulnya kan tidak hanya memberikan dia waktu kan. Tidak hanya memperpanjang sumbu yang dia minta itu, tetapi apa? Membebaskan dia secara utuh. Tuan itu hapus seluruh hutangnya karena dia tergerak oleh belas kasihan. Jadi tuan itu tidak melakukan dengan terpaksa kan, tapi dia melakukan dengan belas kasih, dengan tulus dia membebaskan hamba yang punya hutang yang sangat besar itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, hamba yang berutang ini kan sebetulnya hidupnya bergantung sekali dengan belas kasihan sang tuan ini. Gak mungkin dia bisa hidup kalau tidak dikasih belas kasihan atau pembebasan atau pengampunan dari tuannya itu. Tapi sayangnya itu tidak membuatnya bersukacita gitu. Itu tidak membuatnya bersukacita merayakan, aduh besar sekali pengampunan yang dikasih kepadaku. Tidak direspons dengan sukacita yang demikian. Normalnya kan begini Bapak Ibu ya, orang dapat pengampunan sebesar itu kan normalnya terdorong lah kira-kira untuk segera bagi sukacita pengampunan itu kepada orang lain gitu. Kita kan, saya suka gitu juga kalau kita dapat banyak makanan, kita mau bagi itu, kita kepengen orang lain pun juga merasakannya. Tapi seperti yang sudah dikatakan tadi, nyatanya ya, hebatnya atau besarnya pengampunan yang didapat seseorang ternyata bisa tidak direspons dengan joyful, dengan grateful, dengan gracious juga untuk bermurah hati memberikan pengampunan yang sama kepada orang lain. Nanti geleng-geleng sih dibikinlah kita oleh hamba ini. Kalau kita melihat apa yang dilakukan kemudian oleh sang hamba ini, dikatakan dalam ayat 28, jadi setelah dia menerima pembebasan dari tuan itu atau raja itu, dikatakan apa? Dia keluar dan dia bertemu. Ya, dia bertemu dengan hamba lain atau rekannya yang punya hutang kepadanya. Kata bertemu di dalam ayat ini memang bisa bermakna tidak sengaja gitu. Jadi kira-kira kita keluar gak sengaja kita ketemu sama orang ini. Tapi juga bisa bermakna memang sengaja pergi aktif mencari menemui orang itu. Dan kalau kita lihat penggunaannya pada konteks perikop kita ini kuat sekali unsurnya kesengajaan hamba ini untuk langsung berpikir nih di mana tuh hamba yang berutang sama saya. Langsung keluar cari hamba itu. Dan dengan agresif dia tangkap hamba yang punya utang kepadanya itu, mencekiknya berulang-ulang sambil tagih hutangnya yang sebenarnya 100 dinar. 100 dinar kan artinya setara dengan upah kerja 100 hari. Yang artinya probabilitas untuk bisa dilunasi itu kan sangat besar. Sebenarnya kan ya. Tapi dia perlakukan temannya itu, dia perlakukan rekannya itu sedemikian rupa. Jadi tidak ada kemauan sama sekali untuk hamba yang sudah dilepaskan itu, gak ada kemauan sama sekali untuk membebaskan temannya atau rekan yang punya hutang kepadanya itu. Jadi ini tindakan yang aktif, agresif, melakukan kejahatan dan dia memilih untuk menyakiti rekannya. No mercy. No mercy. Sedia sebetulnya. Recipient of great mercy refuses to give mercy. Penerima belas kasihan yang besar menolak untuk memberikan belas kasihan. Makanya sebetulnya tindakan hamba yang dilepaskan ini membawa kesedihan sebetulnya bagi orang-orang yang di sekitarnya. Karena kan orang-orang itu melihat ya bagaimana sang hamba ini dilepaskan gitu oleh tuannya. Mereka melihat beruntung sekali ya orang ini ya dilepaskan, utangnya besar sekali loh tapi dilepaskan. Nah itu membuat sekitarnya sangat sedih. Karena mereka berharap hamba ini pun juga akan melakukan yang sama kan gitu, kepada orang lain yang punya hutang kepadanya. Jadi tepatlah sebetulnya dikatakan oleh Tuhan ini bahwa hamba ini adalah hamba yang jahat. Kau hamba yang jahat. Jahat itu kan bisa kakos, bisa poneros. Ada kakos, ada poneros. Tapi kenyataan bahwa perumpamaan ini menggunakan poneros. Artinya kejahatan itu selalu menjadi niat hati sang hamba itu. Jahat itu mendarah daging di dalam diri hamba itu. Jadi dia aktif, dia agresif dalam menentang apa yang baik. Itu maksudnya. Bukan hanya jahat dalam sifatnya, tapi juga sangat jahat dalam pengaruhnya. Jadi pengaruhnya itu bisa sangat berbahaya. Hidupnya tidak puas kalau tidak melakukan kejahatan. Kira-kira seperti itu. Jadi persis iblis.
Makanya kata ini cukup sering digunakan untuk menjadi sinonim dari iblis. Gak puas kalau tidak melakukan kejahatan. Senang bertentangan dengan kebaikan. Ini menyedihkan Bapak Ibu Saudara sebetulnya. Karena ternyata kan hamba ini tuh bukan khilaf itu. Dia bukan khilaf. Tetapi memang dengan sadar, dengan sengaja, bertentangan dengan hal baik yang sudah dia alami itu. Sengaja untuk tidak align itu dengan apa yang rajanya lakukan. Pantasnya diapain sih sebenarnya hamba ini? Sebetulnya kalau kita membandingkan perumpamaan ini, endingnya Bapak Ibu ya, dengan film-film yang kita nonton gitu, sebetulnya kan endingnya memuaskan ya. Memuaskan netizen, biasanya begitu. Wah endingnya enak nih gitu. Endingnya sesuai dengan naluri kita lah sebagai manusia. Naluri kita kan cenderung menghakimi lah sepantasnya gitu ya. Menghakimi sepantasnya apa yang sepantasnya didapatkan oleh orang itu. Tapi perlu kita ingat bahwa perumpamaan ini tidak sedang mengajarkan kita bahwa pengampunan itu bisa dibatalkan, bukan ke sana. Perumpamaan ini tidak mengajarkan kita tentang hal ini. Tetapi inti dari perumpamaan ini adalah pentingnya kita mengampuni orang lain seperti Allah telah mengampuni kita. Secara manusiawi Bapak Ibu Saudara, yang tidak pantas diampuni kan seharusnya tidak diampuni. Itu kan yang adil bagi kita. Makanya kita bisa bertanya, berapa kali sih harusnya aku mengampuni orang? Seperti yang ditanyakan Petrus kan sebetulnya. Karena budaya pada saat itu punya perhitungan sendiri gitu dalam memberikan pengampunan. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan apa? True forgiveness doesn't keep score. Sebetulnya kita tidak punya hak dalam menahan pengampunan atau menghitung-hitung berapa kali harusnya kita memberikan pengampunan. Satu-satunya pribadi yang berhak melakukan itu hanyalah Tuhan. Tapi kalaupun Dia yang berhak itu memilih untuk mengampuni dengan hebatnya melalui pengorbanan Yesus Kristus, maka siapa sih kita itu yang menahan-nahan pengampunan itu kepada orang? Siapa kita? Sebesar dan sebanyak pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, sebanyak itu juga pengampunan yang mestinya kita berikan kepada orang lain kan? Itu standar nilai kerajaan Allah yang tidak akan pernah berubah. Jadi dikatakan oleh Matthew Henry, kalau kita merasakan dengan penuh sukacita pengampunan itu, hati kita pun menjadi lebih mudah terdorong untuk mengampuni saudara-saudara kita. Orang berdosa yang rendah hati hanya bergantung pada belas kasihan Allah yang melimpah melalui penebusan dalam kematian Kristus. Jadi sungguh-sungguhlah mencari kasih karunia Allah yang memperbarui agar kita dapat mengampuni orang lain sebagaimana kita mengharapkan pengampunan darinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebetulnya kualitas pengampunan dari orang yang percaya itu sebetulnya seperti apa? Yang pertama itu adalah pengampunan itu diberikan dengan sukacita, tanpa hitung-hitungan, karena kita sudah terlebih dulu mengalami pengampunan Tuhan yang sangat berharga yang diberikan dengan cuma-cuma. Ada Roh Kudus yang akan tolong kita memberikan pengampunan tanpa batas itu. Mengampuni berkali-kali itu gak bisa dilakukan oleh manusia sebetulnya. Itu kekuatan ilahi. Jadi Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita akan menolong kita sebetulnya. Dan kita punya potensi itu. Mengampuni tanpa batas, walaupun kita terbatas. Mengampuni berkali-kali. Ya, selama ada Roh Kudus maka kita mampu. Karena hati kita ini diisi dengan kasih karunia, pikiran kita dipenuhi dengan kasih karunia, tingkah laku kita dipandu kasih karunia. Kita butuh kasih karunia. Jadi tidak sepatutnya kita perlakukan orang lain seolah-olah kita adalah sumber kasih karunia. Dan Bapak Ibu Saudara, tindakan mengampuni itu juga bukan seperti balas budi gitu kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih saya pengampunan, maka saya mengampuni orang deh gitu. Bukan seperti itu. Kalau kita praktikkan pengampunan itu tanpa menghitungnya, tanpa menahan-nahannya, maka sebetulnya kita sedang align gitu. Kita sedang menyelaraskan kehendak kita, hati kita dengan hatinya Bapa. Kita sedang berupaya berjuang mencerminkan apa yang Tuhan lakukan. Maka ada sebuah perkataan yang menarik menurut saya. Dikatakan oleh Charles Swindoll, dia mengatakan we are most like beast when we kill. Kita paling menyerupai binatang saat kita membunuh.
We are most like men when we judge. Kita paling menyerupai manusia saat kita menghakimi. We are most like God when we forgive. Dan kita paling menyerupai Allah saat kita mengampuni. Jadi tindakan pengampunan itu sebetulnya indikasi dari seseorang yang berasal dari Allah sebetulnya. Indikasi dari ciptaan baru. Ada sebuah perkataan seperti ini. Jika seseorang mengaku dilahirkan dari Allah, ia harus bertindak seperti orang yang telah lahir baru. Pengampunan sejati dari hati seorang yang telah dilahirkan kembali adalah salah satu tanda nyata keselamatan dan pertobatan yang sejati. Orang yang diselamatkan adalah mereka yang telah diampuni dan juga mau mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni membuktikan bahwa mereka belum pernah dilahirkan dari Allah. Jadi kualitas yang kedua, kualitas pengampunan orang percaya itu adalah apa? Pengampunan dilakukan dengan sukacita sebagai gaya hidup yang esensial. Karena dengan cara demikian ia mencerminkan identitasnya sebagai ciptaan baru. Mencerminkan hati Bapa yang senang mengampuni dan penuh dengan belas kasih. Terakhir Bapak Ibu Saudara, pengampunan yang dari Tuhan itu sifatnya kan selalu membebaskan sebetulnya. Membebaskan, melepaskan. Ada freedom kan sebetulnya di dalamnya. Bebaskan kita dari penyebab-penyebab yang hancurkan relasi kita dengan Tuhan. Jadi kita dilepaskan dari kekecewaan, kita dilepaskan dari kepahitan hidup, kita dilepaskan dari amarah, kita dilepaskan dari sakit hati. Yang kita pikir semuanya itu harus kita luapkan kepada orang yang bersalah kepada kita. Tapi Tuhan lepaskan itu ketika dia mengampuni kita. Nah, orang yang mengalami pengampunan Tuhan berarti orang-orang yang memang dilepaskan dari semua penghalang koneksinya dengan Tuhan. Sebab hatinya itu siap untuk hidup dalam naungan kasih karunia, bukan kepentingan pribadi lagi. Artinya, ketika kita juga mengampuni orang lain, Bapak Ibu Saudara, kita juga sedang dilepaskan oleh Tuhan dari pemberat hati kita selama ini sebetulnya. Dan pada waktu yang sama, kita melepaskan orang lain untuk hidup dalam kendalinya Tuhan. Untuk hidup dalam kontrolnya Tuhan. Jadi bukan kita yang pegang kendali. Bukan kita yang mengikat dia gitu kan ya. Kan kita berpikir kita bisa mengikat orang dari tindakan yang tidak mengampuni itu. Tapi ketika kita melepaskan pengampunan itu, kita lepaskan orang itu biar Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya. Tuhan yang pegang hidupnya. Biarkan dia juga mengalami kasih karunia Tuhan gitu. Biarkan dia mengalami langsung kasih karunia Tuhan. Biarkan ia mengalami langsung pekerjaan Tuhan yang adil dan penuh kasih dalam hidupnya itu gitu. Jadi dengan mengampuni orang lain, kita mengakui bahwa kita lepaskan kendali kita atas orang lain itu dan biarkan ia ada dalam kendali Tuhan. Karena kalau tetap ada dalam kendali kita, kalau tetap ada dalam amarah kita, Bapak Ibu Saudara, mustahil orang itu mengalami kasih. Mustahil. Karena udah dalam kendali kita, kita hajar aja gitu ya. Tapi kalau ada dalam kendali Tuhan, sangat mungkin kan orang itu mengalami kasih, mengalami anugerah daripada Tuhan. Di kualitas pengampunan orang percaya yang terakhir ini adalah bersukacita dalam mengampuni karena melepaskan kendali atas hidup orang lain dan menginginkan orang itu untuk mengalami atau terkoneksi langsung dengan keadilan Tuhan yang pasti dilakukannya dengan penuh kasih. Nah, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu pasti sukacita kalau melihat orang yang pernah menyakitinya itu mengalami pertobatan, kan? Kita kan kadang kepengen Tuhan balas dia deh gitu, tapi kita punya standar pembalasan. Tuhan kalau bisa dia sakit kayak meninggal kayak atau gimana gitu kan ya. Tapi orang-orang yang punya prinsip ini, dia bersukacita melihat orang yang pernah menyakitinya itu bertobat, kembali kepada Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan dan sebagainya. Dia tidak kesal dengan Tuhan atas apa yang Tuhan lakukan pada orang itu, tapi ia turut merayakan dengan sukacita bersama dengan Tuhan. Sebab ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, bukan? Saya akhiri khotbah ini Bapak Ibu Saudara dengan cerita dari seorang misionaris, pendeta yang cukup terkenal, Samuel Marsden. Dia waktu diutus ke Australia sebagai pendeta di sana, ia ditugaskan untuk melayani sekelompok narapidana. Meskipun memang banyak dari mereka yang bersikap ramah lah kepada Marsden ini,
Tetapi memang ada orang yang kesal dengan dia karena memang Marsden ini langsung tegur dosa-dosa mereka gitu. Jadi tidak begitu disukai lah. Ada beberapa orang yang tidak menyukainya. Suatu sore saat dia berjalan di sepanjang tepi sungai dekat rumahnya itu, dia melihat seorang mantan narapidana itu melompat ke sungai itu gitu. Tiba-tiba aja gitu kan ya. Jadi kelihatan sih memang orang ini mau bunuh diri gitu. Langsunglah cepat-cepat Marsden ini melepaskan mantelnya, dia terjun ke dalam sungai itu yang sebetulnya arusnya cukup besar pada saat itu, arusnya cukup deras. Dan betapa terkejutnya Marsden sebetulnya saat dia mengetahui bahwa ternyata pria itu memancingnya masuk ke air untuk mencekiknya dan menenggelamkannya. Setelah perjuangan sengit di arus yang deras itu, Marsden yang tangguh itu akhirnya mengalahkan pria itu dan menyeretnya ke tepi sungai. Dan yang mengejutkan bagi pria itu adalah Marsden ini bukan cuma mengajaknya ke tepi sungai, tapi dia ajak pria ini ke rumahnya, dia kasih pakaian kering, dia kasih makan, sebagainya. Lalu dia bilang begini kepada pria itu, "Aku tidak akan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Aku tahu Tuhan sudah mengampunimu dan aku juga mengampunimu." Kata-kata itu menusuk sekali kepada mantan narapidana itu. Dia menyadari bahwa ternyata Marsden ini betul-betul mempraktikkan apa yang dia khotbahkan. Dan tak lama kemudian pria itu menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan menjadi asisten setia bagi Marsden di dalam pelayanannya Marsden itu. Bapak Ibu Saudara, maukah kita pun juga menjadi hamba yang dengan tulus dan ikhlas dalam mengampuni orang lain? Bukan hamba yang jahat, kan? Janganlah sampai begitu. Tapi hamba yang mencerminkan Allah di dalam hidupnya. Semoga kita ditolong Tuhan untuk menjadi hamba-hamba yang baik, yang senang mengampuni, dengan sukacita mengampuni, yang punya kualitas pengampunan yang baik. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pengampunan-Mu melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sungguh kami tidak mampu berbuat apa-apa jika kami tidak dilepaskan dari beban dosa melalui tubuh dan darah-Mu. Kalau kami ingat-ingat lagi pengampunan-Mu Tuhan, sungguh kami bersuka cita karena pengampunan-Mu berikan kami harapan hidup. Oleh sebab itu bantu kami kalau kami sudah mulai melupakan bahwa kami ini perlu pengampunan Tuhan setiap saat. Bantu kami untuk terus ingat bahwa kami ini butuh Engkau setiap waktu. Dan bantu kami juga untuk tidak lupa mengampuni orang lain, sebab kami sudah terlebih dulu diampuni. Sebab dengan mengampuni kami mencerminkan hati-Mu, dan dengan mengampuni kami ingin agar orang lain mengalami pekerjaan-Mu. Ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Dan selama ia ada dalam kendali Tuhan yang penuh kasih, maka ia pun juga punya harapan untuk kembali kepada jalan Tuhan. Karena Engkau Allah yang bersukacita bersama-sama dengan orang-orang yang diampuni-Mu, seperti sukacita gembala yang menemukan satu domba yang terhilang, maka kami pun ingin mempunyai kualitas pengampunan demikian, bersukacita bersama Engkau dalam menerima pengampunan-Mu dan memberikan pengampunan-Mu bagi orang lain. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.